Atau 90% orang kelaparan, aku justru mulai menyediakan makanan lengkap dan tempat tinggal untuk para wanita cantik, hanya karena aku telah membangkitkan sistem suplai 10.000 kali lipat. Barang yang dikonsumsi wanita saya akan dikembalikan 10.000 kali lipat. Song Xing makan satu bungkus mie instan, dan dikembalikan 10.000 bungkus. Tang Suero makan sepotong yuting, dan dikembalikan 10.000 potong. Su Mengqian makan buah kemampuan. Mengembalikan 10.000, saya membuka ponsel, mengirim pesan di grup lingkungan. Menerima wanita cantik makan sampai kenyang, yang bersedia mengobrol pribadi, kirim foto selfie seluruh tubuh seharga $5 terlebih dahulu. Seketika grup menjadi heboh. Direktur kantor distrik San Jianmin maju. Adik kecil, sekarang adalah masa bencana alam, kamu harus menyerahkan makanan. Manusia tidak boleh terlalu egois, apalagi jika kamu masih ingin menukarkan makanan dengan makananmu, tindakan ini ilegal. Kamu mengirimi saya pesan pribadi untuk menyerahkan makanan kepada saya untuk dialokasikan dan dikelola, maka saya tidak akan mengejar tanggung jawabmu. Dibuktikan dengan nomor polisi 705. Kenapa sampah ini tidak diusir? Ada yang tahu dia tinggal di mana? Aku akan mendatangi dan memarahinya sampai mati. Wajib pakai nomor polisi 1802, suasana hati baik setiap hari. Sebagai admin grup, cepat usir bajingan mesum ini. Saya sangat tenang, tidak mungkin mengeluarkannya, karena akun utama saya adalah admin grup. Aku bekerja di toko serba ada 24 jam di kompleks perumahan. Seringkali ada orang yang membeli barang dan memintaku untuk mengantarkannya. Aku membuat area ini untuk memudahkan pengiriman. Tujuan aku mengirim pesan ini, tentu saja bukan karena kepala yang berat, tetapi karena sistem yang aku dapatkan kemarin. Selama itu adalah wanita aku, perbekalan yang dikonsumsi akan dikembalikan berlipat ganda. Kelipatan pengembalian sama dengan jumlah wanita, akun baru 100. Kelipatan saat ini 100, dan diberi tas punggung, kapasitas tidak terbatas, waktu berhenti. Aku punya mantan pacar bernama Song Xing, sudah putus lebih dari setengah bulan, tetapi masih dihitung dalam sistem. Aku tidak terlalu cemas kapan aku akan mendapatkan wanita berikutnya. Sebagian besar penghuni di pusat kekayaan adalah anak muda. Tidak ada banyak makanan di rumah, tetapi sekarang sama sekali tidak bisa membeli makanan, karena dunia telah berubah. Sekarang seluruh kota Maguhai telah tertutup oleh kabut merah yang tak berujung, hanya menara TV, gedung apartemen, dan sebagainya. Bangunan yang cukup tinggi hanya memperlihatkan atapnya. Seperti puncak menara di Lautan Merah, rumah aku berada di lantai 32, lantai kedua dari atas. Dan di bawah lantai 20 semuanya terendam kabut merah, yang lebih menakutkan adalah beberapa pohon pinus di kompleks perumahan. Ternyata bisa tumbuh setinggi 20 lantai. 3 hari lalu, kabut merah tiba-tiba muncul di seluruh dunia, tumbuhan dan hewan bermutasi. Saya bahkan pernah melihat kecoa yang lebih besar dari tikus. Saya mengeluarkan separuh roti yang saya makan pagi ini dari kulkas. Roti yang baru saja dibuka pagi ini sekarang dipenuhi jamur hijau keabu-abuan. Makanan membusuk semakin cepat. Tidak hanya tumbuhan dan hewan yang berevolusi, mikroorganisme juga berevolusi. Semua makanan yang tidak dikemas vakum. Semua cepat membusuk. Aku pergi ke balkon dan melemparkan roti itu keluar. Kabut merah mulai muncul, mereka berebut untuk seperti permukaan air. Saat kabut merah pertama kali turun, aku mencoba turun ke lantai 19 dan masuk ke dalam kabut merah. Kabut merah sangat menghalangi cahaya. Sekelilingnya berwarna merah redup yang mengerikan. Setelah berjalan sebentar, aku mendengar suara jeritan manusia dari dalam kabut merah, jadi aku buru-buru kembali. Sejak itu aku tidak pernah keluar kamar lagi. Sekarang semua jejaring sosial meledak. Menurut laporan TV Merah, bencana kabut merah telah menyebar ke seluruh dunia. Semua tumbuhan dan hewan berevolusi dengan cepat. Pengumuman merah-merah, semua penyintas sebisa mungkin jangan keluar. Harap tetap di bangunan terdekat, tenangkan orang-orang di sekitarmu. Perhatikan bahaya ekstrim di luar. Banyak juga postingan di platform media mandiri. Tolong, aku digigit nyamuk sebesar telapak tangan, sekarang seluruh wajahku bengkak. Ya Tuhan, aku melihat seekor burung gereja raksasa menjatuhkan helikopter. Hahaha, aku bisa mengeluarkan petir. Ajari aku, manusia petir. Aku adalah penguasa era baru, orang dengan kekuatan super mencari pelindung, aku cantik, berpenampilan menarik, dan pandai merayu. Terlalu besar, terpotong-potong. Gambar. Aku melihatnya sebentar, tidak ada berita baik sama sekali. Adapun orang dengan kekuatan super, mereka muncul sejak hari pertama kabut merah turun. Aku sangat ingin tahu bagaimana orang-orang ini mendapatkan kekuatan super. Ding, Song Xing memakan 1 vitamin C, dikembalikan 100. Sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan pribadiku, sudut bibirku sedikit terangkat, membentuk senyum jahat yang khas. Sejak sistem terbangun, semua yang dimakan Song Xing dikembalikan 100 kali lipat, cukup bagiku untuk bertahan setahun. Selain itu, ruang penyimpanan pribadiku juga dipenuhi dengan banyak sekali makanan. Sosis, mie instan, dan makanan kemasan lainnya. Ini semua adalah makanan ringan dari toko serba ada. Pemilik toko serba ada tempatku bekerja, Pu Pangzi, sering memaksaku membelinya dengan diskon 50%, tapi sekarang malah menjadi sumber daya yang berharga. Aku mengeluarkan beberapa makanan dan mengambil beberapa foto, lalu mengunggahnya ke grup, disediakan makanan penuh, hanya perlu ciuman terbang dari wanita cantik. Unit 303, kelinci pipi, enyah kau, sampah, pamer makananmu, ya? Unit C1708, Yao Tian Hao, pelatih kebugaran. Nak, jangan sombong, aku akan memukulmu sampai mati dengan 1 pukulan. Yao Tian Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan beberapa foto ototnya, memancarkan kilau seperti logam yang menarik perhatian. Pelatih Yao, ototmu bersinar? Hahaha, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba. Selama ada kekuatan, seluruh kulit menjadi sangat keras, tidak bisa tergores dengan pisau, dan kekuatannya berlipat ganda 52 disebut pemuda yang adil terlihat sangat cerah. Di rumahnya masih ada banyak makanan kaleng 53 ayo kita makan bersama. Semua orang menjilat Yao Tian Hao. Saya melihat dengan iri 54 kemampuan Yao Tian Hao ini sangat berguna.
Sistem cincin balasan dan ruang portabel saya tidak dapat memberikan kekuatan tempur 55, masih belum ada wanita yang bersedia membagikannya. Saya tidak terburu-buru. Seiring memburuknya situasi, disebut pemuda yang adil terlihat sangat cerah, di rumahnya masih ada banyak makanan kaleng. Ayo kita makan bersama. Semua orang menjilat Yao Tianhao. Saya melihat dengan iri. Kemampuan Yao Tianhao ini sangat berguna. Sistem cincin balasan dan ruang portabel saya tidak dapat memberikan kekuatan tempur. Masih belum ada wanita yang bersedia membagikannya. Saya tidak terburu-buru. Seiring memburuknya situasi, selama pihak berwenang tidak dapat memberikan bantuan yang efektif, orang-orang cepat atau lambat akan kekurangan makanan. Saya mengambil ketel dan meletakkannya di barisan di ambang jendela. Menyiram sukulen. Sukulen ini ditinggalkan oleh mantan pacar saya, Song Xing. Saya tidak mengenali satupun. Salah satu pot sukulen sangat aneh. Setelah kabut merah muncul, tanaman ini menghasilkan dua buah yang mirip cabang tegak. Hanya hitam. Dua buah berhitam ini aromanya semerbak. Setiap kali menciumnya, aku ingin sekali mencobanya. Tapi saya menahan diri. Sekarang segalanya sedang dimurnikan dengan gila-gilaan, siapa tahu ini apa. Dahan hitam terlihat aneh, tepat pada saat ini terdengar teriakan dari gedung seberang tolong-tolong. Aku mendongak melihat ke arah gedung seberang. Di lantai 21 gedung itu seorang wanita dengan rambut acak-acakan berlari ke balkon. Seorang wanita mengenakan piyama compang-camping dan berlumuran darah, seekor kucing Garfield raksasa seperti harimau menerobos kaca dan perlahan mendekat. Meong, wanita itu mundur ketakutan ke sudut balkon. Laki, jangan mendekat, tolong. Kucing Garfield menatap tajam ke arah wanita itu, melangkah mendekat. Tepat saat wanita itu akan digigit sampai mati oleh kucing raksasa. Dari kabut merah di bawah, tiba-tiba menjulur lidah merah darah yang sangat besar. Lidah itu menembus lantai balkon. Dalam sekejap, wanita itu dililit, matanya menatap ngeri. Tanpa sempat menjerit, dia terseret ke kabut merah seperti kilat, kucing raksasa itu merinding. Dia melompat ke tepi balkon, mengeluarkan suara peringatan ke arah kabut merah, suara katak yang merah terang terdengar dari dalam kabut merah. Guguk, kucing besar itu tidak berani melompat turun, ia berbalik perlahan dan kembali ke kamar. Sial, pupil mataku menyusut tajam. Sekarang kata saja sudah menakutkan seperti ini. Lidahnya 2 kali lebih tebal dari pinggang wanita. Katak sebesar apa ini? Jendela kamar sebelah juga terbuka. Seorang wanita cantik berjalan ke jendela, menatap tragedi di seberang dengan wajah pucat. Tang Suero. Wanita tercantik di kompleks, kaya raya, ayahnya adalah kepala biro investasi. Meskipun tetangga, Tang Suero biasanya sangat angkuh, tidak pernah menatapku dengan benar. Tang Suero sangat diperhatikan di kompleks. Setiap kali dia pergi ke minimarket untuk membeli sesuatu, banyak orang mengintipnya diam-diam. Jiang Fan tentu saja tidak bisa tidak melihatnya, tapi aku tidak punya banyak pikiran. Aku tahu orang seperti diriku. Dia berbeda dunia dengan Tang Suero. Tapi sekarang sudah beda, dunia sudah berubah. Aku menatapnya lekat-lekat, Tang Suero menyadari tatapanku, dia mengenaliku juga. Hanya saja dia tidak tahu namanya. Tang Suero berkata dengan wajah dingin, apa yang kamu lihat? Setelah selesai, dia langsung menarik tirai. Jalang sombong itu, aku mencibir. Akan ada saatnya kamu memohon padaku. 1 hari berlalu, akhirnya ada wanita yang tidak tahan lagi. Mulai menghubungiku secara pribadi. Harus menjadi 303 mian-mian, adik kecil. Bisakah kamu memberiku 1 bungkus mie instan? Dia menambahkan ekspresi kasihan setelahnya. Sudut bibirku sedikit terangkat. Memamerkan senyum miring khasnya. Akhirnya datang juga. Aku belum pernah melihat kelinci tidur ini secara langsung. Kirim foto seluruh tubuh. Jangan ada mata atau alis. Harus melakukan tidur 303. Orang itu bertubuh sedikit gemuk. Buku kultivasi ekspresi gambar. Gambar. Saya membuka gambar dan hanya merasa mata saya gelap. Lengannya lebih tebal dari paha saya. Pinggulnya sebesar baskom. Kamu menyebut dirimu sedikit gemuk? Jelas sekali kamu memakai baju besi yang gemuk. Ini suara sistem berbunyi. Shen Yu. Usia. Kualitas. 3 poin. Rasa bersalah. 3 poin. Skor komprehensif. 3 poin. Tidak memenuhi persyaratan minimum sistem. Saya langsung memblokirnya. Menyinggung 303 mian-mian. Kakak kecil. Segera ia menemukan dirinya diblokir. Marah di grup dan memaki. Saudari-saudari. Makanan dan akomodasi disediakan, tapi dia adalah pria bajingan foto. Jangan percaya sama sekali. Aku tidak sopan, dengan tegas mengirimkan riwayat obrolan ke grup. Kamu juga pantas menukar tubuhmu dengan makanan? Mengira aku sedang memberi sedekah? Grup meledak. Semua orang tidak menyangka masih bisa makan gosip besar di akhir zaman. Beberapa orang mulai mengejek mian-mian. Mian-mian menjanjikan. Semua makanan dan akomodasi, tetapi tidak banyak makanan. Saudari-saudari, jangan percaya padanya. Aku juga tidak akan menoleransinya. Mengeluarkan 100 bungkus mie instan dari ruang pribadiku, mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke grup. Sekarang makanan kemasan seperti mie instan. Tapi itu adalah alat tukar yang kuat, berenergi tinggi, dan tahan lama. Pada saat-saat kritis, bisa menyelamatkan nyawa, hindari mata merah, hanya bisa menyelam dan diam. Jangan membuat keributan yang tidak masuk akal. Grup menjadi heboh, pembunuhan pasti 509, istriku terlihat, sialan. Begitu banyak kekuatan, The Shelf is Made 904, Nona Liu, akomodasi dan makanan ditanggung. Kakak, bisakah Anda memberi saya sedikit makanan? Orang-orang ini mulai memiliki ide, C buat 901, Sula Otai. Anak muda, cucuku belum makan selama 3 hari, berikan aku beberapa coklat. Sula Otai, wanita tua yang tajam dan pelit ini, paling suka mengambil keuntungan kecil. Dia sering mencuri barang orang lain di tangga, saya pernah menangkapnya sekali, tetapi Sula Otai tidak pernah mengakuinya. Aku malas berdebat dengannya, jadi aku biarkan saja. Ternyata kemudian terjadi sesuatu lagi. Nenek sepupunya cucu bernama Tau Tau. Anak nakal yang khas.
Sepeda motor listrikku yang baru kubeli, anak nakal itu membuat goresan di joknya. Aku memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan nenek Su. Aku mencibir, cucu Anda tidak ada urusanku. Su Laotai marah, belum pernah ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Anak muda, Anda tidak tahu apa-apa, tidak tahu orang tua, lemah, sakit, cacat, hamil. Anda menyimpan begitu banyak makanan untuk diri sendiri, toh Anda tidak bisa memakannya semua. Anda tidak akan malas sampai mati. Setelah selesai berbicara, aku langsung mendorong Su Laotai pergi. Su Laotai sangat marah sampai dia melompat 3 kali, tapi sayangnya dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Hanya bisa marah tanpa daya. Saat ini, obrolan grup riuh, para wanita tergerak. Persediaan makanan di rumah mereka hampir habis, mereka harus mencari makanan baru. Mereka hanya khawatir. Apakah aku punya cukup makanan? Orang-orang kota modern tidak menyimpan banyak makanan di rumah. Bahkan jika ada orang tua di rumah yang suka membeli banyak beras, tepung, dan minyak, sekarang semuanya sudah rusak dan busuk. Masalah kelaparan akan semakin parah. Tang Suero melihat ponselnya, menekan perutnya dengan kesakitan. Benar-benar lapar, dia juga sedikit tergoda, tetapi dia khawatir akan ditipu. Bagaimana kalau setelah aku memberikan tubuhku, lalu negara mulai menyelamatkan diri? Bukankah itu kerugian besar? Orang seperti Tang Suero yang masih berharap ada penyelamatan, masih banyak. Kebanyakan orang diam-diam menahan diri, terus-menerus menyegarkan ponsel mereka mengharapkan berita resmi. Setelah itu 3 wanita lagi menghubungiku. Meskipun tidak separah Shen Yu, skor gabungan tidak mencapai 8 poin, jadi sistem tidak mengakuinya. Aku seharusnya langsung menolak. Ketiga wanita itu secara alami pergi ke grup dan memarahiku habis-habisan. Aku juga tidak sopan dengan memfilter mereka semua, untuk wanita yang nilai komprehensifnya tidak cukup. Aku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Sekarang kiamat, cukup bisa menyelamatkan nyawaku sendiri. Siapa sih yang suci? Lagi pula sebelum kiamat, aku yang pegawai minimarket ini. Adalah pria kelas bawah yang khas, bukankah aku sering diinjak-injak oleh wanita? Aku membuka sebotol teh hijau. Sambil makan sosis ham dan telur rebus, lalu mengirim foto makan ke grup, tentu saja memicu serangkaian makian. Hari kelima kabut merah turun, 90% orang di kompleks perumahan meratap. Saya makan sebungkus mie instan. Melakukan beberapa gerakan sederhana, lalu membuka komputer dan bermain satu game. Saudara-saudara masih hidup? Omong kosong. Bagaimana orang mati bisa bermain game? Cepat mulai. Semua makananku habis, kurasa aku tidak akan bertahan sampai lusa. Mainkan selagi bisa. Beberapa menit kemudian, dari mikrofon rekan satu tim di jalur bawah terdengar jeritan. Anjingku jadi gila. Jangan gigit aku, pergi. Setelah suara perkelahian dan geraman anjing. Suara rekan satu tim menghilang, suara binatang mengoyak tulang terdengar dari mikrofon. Semua rekan satu tim terdiam. Aku mematikan game dengan wajah pucat pasi. Dunia semakin gila, bahkan anjing kabut pun mulai memangsa manusia. Aku melirik lagi sukulen yang tumbuh dengan getah hijau kehitaman itu. Jangan-jangan makhluk terkutuk ini beracun? Haruskah kubuang saja? Tak lama kemudian, wanita lain mengirim pesan pribadi. C Blok 3201, Zen King, halo, mataku berbinar. Bukankah ini Tang Suero dari sebelah? Sudut bibir saya terangkat, membentuk seringai miring yang khas. Wanita ini akhirnya tidak tahan lagi. Bisakah saya menukar rantai melintang dengan sebungkus mie instan? Tidak perlu, rantai melintang. Kirim foto seluruh badan segera, kalau tidak akan diblokir. Tang Suero ragu-ragu beberapa menit. Baru mengirimkan foto seluruh badan. Dalam foto itu, Tang Suero mengenakan piyama sutra, kulitnya putih bersih. Dia mungkin senang selama beberapa hari, wajahnya pucat, tetapi masih memancarkan aura, kecantikan tiada tara. Sistem secara otomatis menampilkan, Tang Suero, usia 25, kualitas, 9 poin. Moral, 10 poin, nilai komprehensif, 9 poin, memenuhi persyaratan sistem. Saya sangat puas dengan nilai ini. Dia sekali lagi menunjukkan seringai sombong yang miring. Baiklah, datanglah ke rumahku. Bisakah aku pulang tidur malam ini? Tidak, ini kesepakatan. Kamu harus tinggal di sini bersamaku, mau datang atau tidak, jangan buang waktu. Tang Suero tidak bicara lagi, aku tidak buru-buru, aku tahu Tang Suero masih berenang. Kalau begitu kamu kelaparan saja, aku tidak lapar, aku mengabaikan Tang Suero dan terus menonton video. Saat itu, sebuah siaran langsung muncul, 4 pria berani keluar mencari makanan. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami situasi di luar. Kamera, jalanan di luar sudah tertutup rerumputan liar yang lebat. Rumput liar bahkan melebihi paha orang dewasa, menutupi seluruh permukaan jalan, akar tanaman menembus permukaan jalan seperti batang baja. Sebatang pohon pinus tumbuh lurus ke atas, menghilang ke dalam kabut merah, tidak terlihat sama sekali oleh kamera. Saat itu juga, seekor kucing berukuran besar melompat tanpa suara, menerkam pria di depan dengan cakarnya dan membunuhnya. Sialan, tolong, lari cepat, lari. 3 orang yang tersisa lari panik ke segala arah, pembawa acara panik, dan ponselnya terjatuh ke tanah. PFFT, darah membanjiri kamera, siaran langsung berakhir tiba-tiba. Tang Suero mengambil ponselnya lalu meletakkannya kembali. Berulang kali dia tidak bisa memutuskan, dia merasa malu sekaligus tak berdaya. Semua makanan di rumah sudah habis, jika tidak mencari cara lain, dia hanya akan mati kelaparan. Awalnya dia sangat meremehkan saya karena menyediakan makanan dan tempat tinggal gratis. Dia berpikir lebih baik mati kelaparan daripada tunduk pada hal yang menjijikan atau kematian. Tetapi ketika dia benar-benar kelaparan, Tang Suero menyadari bahwa di hadapan kelaparan, semua martabat adalah palsu. Tang Suero tidak tahan lagi setelah setengah jam. Benarkah bisa kenyang? Aku melihat pesannya tapi tidak membalasnya. Sengaja meninggalkannya begitu saja. Kalau mau menghubungi, hubungi saja. Kalau tidak mau menghubungi, jangan muncul. Mimpi saja. Biarkan saja dia kelaparan. Tang Suero menunggu dengan cemas selama lebih dari 10 menit, tetapi masih belum ada balasan. Dia putus asa,
berbaring di tempat tidur, berguling-guling. Malam lain yang dilalui dengan kelaparan. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan tidak jauh dari pusat kekayaan, dia kelaparan sampai mati. Mari kita makan. Baiklah, Song Xing buru-buru bangkit. Dia membuka kulkas yang kosong dan hatinya semakin terkejut. Semua makanan dingin dan beku telah habis, hanya tersisa beberapa bungkus mie instan. 2 kaleng makan siang dan beberapa telur rebus. Ini adalah satu-satunya makanan di rumah. Song Xing sangat gelisah. Setelah berpikir panjang, dia mengeluarkan sebungkus mie instan dan 1 telur rebus. Mie instan itu segera siap. Makanan kita hampir habis. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Cepat beli beberapa. Beli? Beli di mana? Song Xing mana berani keluar? Dia melihat keluar jendela dengan wajah masam. Semuanya kabut merah. Sangat menakutkan. Kemarin dia melihat tikus seukuran kucing, dalam kepanikan. Dia teringat mantan pacarnya, karena dia tahu aku bekerja untuk Wang Pangzi. Terpaksa membeli banyak makanan ringan. Kenapa pria ini seperti ini? Ternyata tidak menawarinya sedikit pun. Bukankah dia baru saja putus dengannya, bahkan tidak tahu cara mengirimkan makanan? Song Xing menggerutu dalam hati. Song Xing segera bersemangat. Kakak, lalu apa lagi yang kamu tunggu? Minta saja padanya. Aku hampir mati kelaparan, suruh dia mengantarkannya kepada kita. Baik. Song Xing teringat aku memposting di grup Wild Center untuk mencari wanita. Lalu dia merasa tidak senang. Kau berani mencari wanita lain? Apa kau mau mengguncang langit? Song Xing meraih ponselnya. Dengan geram dia meneleponku. Saat kulihat itu Song Xing aku malah tertawa. Kau sedang menganggur jadi kuangkat saja. Suara Song Xing yang dingin terdengar. Dengan nada menyalahkanku, aku tak bisa menahan diri untuk kembali teringat Song Xing. Dia memang cantik, tapi wajahnya selalu datar. Memikirkannya aku jadi teringat diriku yang dulu. Bagaimana bisa aku terpikat oleh wanita murahan seperti ini? Kenapa kau tidak memberiku makan? Aku mencibir. Setelah lulus kuliah, Song Xing ingin melanjutkan S2. Aku bekerja malam dan jadi sopir online siang hari. Aku menafkahinya selama 3 tahun penuh. Tahun ini dia akhirnya lulus, tapi Song Xing malah berbalik denganku dengan alasan tidak mampu memberikan mahar 380.000 dan memutuskanku. Untukmu, siapa kau? Bukankah kita sudah putus? Song Xing langsung panik, dia tidak menyangka aku akan membangkang. Putus itu aku sedang mengujimu. Tidak disangka kau tidak tahan ujian, kau benar-benar ingin mencari wanita lain, aku mencibir. Ujian? Tidak perlu ujian lagi, satu-satunya rakyat jelata. Tidak mampu membayar uang mahar 380.000, begitu mendengar uang mahar, Song Xing juga marah. Apakah aku peduli dengan uang? Aku peduli dengan sikapmu. Klik, aku langsung menutup telepon. Berani menutup teleponku? Song Xing sangat marah. Song Xing bertanya dengan cemas. Ini keterlaluan. Song Xing menahan kepanikannya, berpura-pura yakin. Tenang saja. Dia akan menelepon kembali. Selama aku menunjukkan niat untuk berbaikan, bukankah dia akan gembira luar biasa? Ternyata pacarmu itu anjing manis ya? Pacar apa? Song Xing meremehkan. Aku sudah lulus ujian pegawai negeri, bagaimana mungkin aku berpacaran dengan pegawai toko serba ada yang tidak memiliki status? Hanya ingin meminta sedikit makanan darinya. Mana pantas dia untukku? Hei. Ya, setelah dia mengakui kekalahan, minta dia mengirimkan semua makanannya. Jangan sisakan apapun untuknya. Dia tidak bodoh dan tidak mungkin memberikannya semua padaku. Namun, aku seharusnya bisa mendapatkan lebih dari setengahnya. Jadi, ya, kamu berbohong padanya bahwa kamu mendengar kabar bahwa pemerintah akan segera mengorganisir penyelamatan besar-besaran. Menyimpan terlalu banyak makanan sama sekali tidak mungkin. Baik, kakak beradik itu menunggu sebentar. Ponsel masih belum berdering. Song Xing menjadi tidak sabar. Dia jarang makan beberapa hari ini. Perutnya sangat sakit karena lapar. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia sama sekali tidak peka. Bukankah aku sudah memberimu kesempatan untuk turun? HMPH, bagus. Kau tidak menghargai kesempatan yang kuberikan? Jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Song Xing mengambil ponselnya dengan marah. Nomor yang Anda tuju tidak ada. Silakan konfirmasi dan coba lagi. Nomor tidak ada. Song Xing tertegun sejenak, baru kemudian dia sadar bahwa dia telah diblokir. Berani mengancamku lagi? Jadi berani sekarang. Song Xing mencoba mengirimiku pesan besar lagi. Ternyata akunnya juga diblokir. Kali ini dia benar-benar panik. Tanpa aku, dari mana dia akan mendapatkan makanan? Song Yuanfan juga menjadi cemas. Bajingan ini masih menipumu. Bagaimana jika ada wanita yang benar-benar pergi? Makanan di rumahnya bukan berarti habis lebih cepat. Itu semua makanan kita. Mustahil. Mana ada perempuan sebodoh itu? Berapa banyak makanan yang bisa dia punya? Setelah makan, bukankah dia akan kelaparan lagi? Siapa yang mau bersama seorang penjaga toko? Dia akan kembali mencariku. Aku mengenalnya. Dia sedang keras kepala. Aku memblokir Song Xing. Tetapi sengaja membiarkan nomornya di grup. Nanti saat aku pamer makanan, Song Xing tidak bisa melihatnya. Betapa membosankannya. Hari ke-6 kabut merah semakin tinggi. Beberapa hari lalu kabut merah hanya setinggi lantai 20. Hari ini sudah meluap melewati separuh jendela lantai 20. Setinggi apa kabut tebal ini akan naik? Apakah lantai 30 juga akan tertutup? Aku membuka ponsel dan membalas Tang Suero. Bisa. Kemarilah. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara pintu terbuka dari luar. Melihat keluar dari lubang intip, aku melihat Tang Suero mengintip dari ruangan sebelah dan keluar. Dan dengan hati-hati menutup pintu. Aku mengamatinya dengan seksama, memastikan Tang Suero tidak membawa senjata. Lalu membuka pintu, menatapnya dengan penuh minat. Aku menyediakan makanan dan tempat tinggal. Mulut Tang Suero ternganga. Kemudian amarah muncul. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki lengket dari tangga. Disertai napas berat, seperti kotak angin besar, huhu. Monster naik dari kabut tebal. Tanpa ragu aku berbalik pulang. Dengan suara, plop, menutup pintu. Tang Suero tidak punya waktu untuk memarahi.
Dia berbalik ingin segera membuka pintu pulang, tetapi karena gugup, dia menjatuhkan kuncinya. Terlempar ke tangga, mengeluarkan suara dentang. Monster itu mendengar suara itu, dan langkah kakinya seketika menjadi lebih cepat. Wajah Tang Suero tiba-tiba memucat, biarkan aku masuk, selamatkan aku. Aku khawatir dia akan menarik monster itu, aku tiba-tiba membuka pintu dan menariknya masuk. Aning, kamu menyakitiku. Diam, jangan bicara. Dengan gugup aku mengintip keluar dari lubang intip. Saat itu, seekor anjing besar melesat keluar dari tangga. Guk guk guk, dari penampilannya, itu pasti anjing karnivora, tapi tingginya setidaknya 1,5 meter. Panjangnya lebih dari 2,5 meter, dengan otot-otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Saat itu, terdengar teriakan mengerikan dari manusia di lantai bawah. Guk guk guk, anjing itu menoleh dengan keras dan melesat turun dari tangga. Akhirnya aku menghela napas lega. Baru setelah itu aku punya waktu untuk melihat Tang Suero. Ini adalah pertama kalinya aku mengamati Tang Suero dari dekat. Rambutnya tergerai, celana jeans ketat membalut erat paha dan bokongnya. Tang Suero kembali dingin di lingkungan yang aman. Dia melangkah mundur, memeluk dirinya sendiri, wajahnya dingin. Aku memperingatkanmu, jangan berpikir macam-macam. Aku menyeringai lagi, lalu menamparnya, sudah terpuruk. Masih berani mempermainkan aku seperti ini? Dan kau yang datang duluan, apa gunanya sok sekarang? Tang Suero memegangi wajahnya tak percaya. Kau berani menamparku? Menamparmu? Aku dengan cepat mengeluarkan pistolku, lalu berbalik dan menghadap tembok. Tang Suero menatap ujung pisau yang dingin, wajahnya langsung pucat pasi. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Berbalik, menghadap tembok, punggungmu menghadapku. Tang Suero paling banyak memutar wajahnya, menghadap tembok. Aku berbalik, tidak bisakah? Jiang Fan menodongkan ujung pisaunya ke pinggangnya, lalu mengangkat tangannya. Tang Suero benar-benar ketakutan di bawah ancaman ujung pisau. Jangan bunuh aku akan melakukan apa saja. Jangan bunuh aku. Ini kiamat, dan aku baru saja memamerkan banyak makanan di grup ini. Dia jelas merupakan daging empuk di mata banyak orang, entah ada yang ingin mencelakainya. Memeriksa mulutnya. Tanganku bergerak ke bawah, dadanya, celah di antara payudaranya. Lebih jauh ke bawah, setiap lekukan tubuh Tang Suero adalah tempat di mana senjata mungkin disembunyikan. Semuanya sudah kuperiksa dengan cermat, tidak ada masalah. Aku menarik ujung pisau dengan puas. Tang Suero merasa malu sekaligus marah. Sebagai seorang wanita, apakah perlu berhati-hati seperti ini? Ceka-ceka, harus kuakui, wanita ini cantik sekali, profil sampingnya sempurna. Aku mencengkeram rambut panjang di belakang kepala Tang Suero dan menekannya untuk membawanya masuk. Jangan terlalu keras. Tang Suero menangis kesakitan, aku menekannya di sofa, tengkurap. Jangan bergerak. Tang Suero meringkuk di sudut sofa, memohon dengan suara rendah, merasa bersalah, takut, dan malu. Bahkan ada sedikit kemarahan, benar-benar diperlakukan oleh seorang pegawai minimarket. Aku membalikan tangan. Sebuah roti muncul di telapak tangannya, Tang Suero tercengang, tapi setelah melihat tekstur roti itu dengan jelas, semua pikiran menghilang begitu saja, dia sudah 3 hari tidak makan dengan benar. Tang Suero menerjang untuk merebut roti. Dia kemudian berhenti, saya mengangkat ujung pisau, sudut bibir saya terangkat, jika kamu mau makan, boleh saja. Tapi tidak boleh menangis, tersenyumlah padaku. Tang Suero runtuh. Masih berusaha memaksakan senyum, lalu memasukkan roti ke mulutnya dengan panik. Dengarkan. Tang Suero mengonsumsi satu roti, berputar balik menjadi 200, sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan pribadinya. Dalam hati aku senang, roti ini adalah replika dari cincin yang dimakan Song Xing. Benar saja, wanita itu juga akan mengulanginya setelah makan roti replikasi, jadi dia bisa menimbun persediaan tanpa batas. Tapi pengali sekarang belum cukup tinggi, dan Tang Suero, sebagai seorang wanita, terlalu sedikit, jika sesuatu terjadi padanya. Tidak ada yang akan membantunya membuat makanan, dia harus terus mencari lebih banyak wanita. Tang Suero selesai makan. Perutku akhirnya terasa jauh lebih nyaman. Dengan mengangkat jari, sebotol air minum tiba-tiba muncul di pelukan Tang Suero. Dia kaget. Itu sulap, kan? Itu kekuatan super. Tang Suero teringat pelatih kebugaran di grup yang ototnya bercahaya. Kupikir aku juga mendapatkan kemampuan khusus, mungkin seperti ruang penyimpanan. Kemampuan ini adalah harta karun penyelamat hidup di akhir zaman. Tanpa disadari, sikap Tang Suero berubah sedikit. Mungkin. Mengikutinya aku bisa hidup lebih lama. Pertama, Tang Suero mengonsumsi sebotol air murni. 200 botol Zuyuan sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan pribadiku. Aku berjalan ke kamar utama. Ini adalah suite 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, yang saya sewa bersama 2 wanita. Mereka berdua terjebak di kantor. Aku menemukan pil di meja samping tempat tidur Kian, dan memberikannya 2 butir kepada Tang Suero. Tang Suero bertanya dengan ketakutan. Ini apa? Pil KB. Kamu tidak mau hamil di lingkungan seperti ini, kan? Tang Suero sangat malu dan patuh menelan tablet itu dengan air murni. Tang Suero mengonsumsi 2 botol pil inang, 400 butir produk daur ulang, yang telah dimasukkan ke dalam ruang portabelnya. Obat juga bisa, asalkan bisa dimakan. Boleh kan? Aku mengeluarkan sekantong deterjen baru. Pergilah mencuci pakaian kotor saya. Tang Suero tidak berani menolak, hanya bisa membawa deterjen itu ke kamar mandi. Tang Suero merobek kantong deterjen dan mulai mencuci pakaian. Dia tidak mendengar notifikasi daur ulang deterjen. Mungkinkah hanya makanan yang ditelan yang bisa didaur ulang? Tetapi deskripsi sistem adalah bahwa sumber daya yang dikonsumsi oleh wanita inang akan didaur ulang untuk inang. Mengapa tidak langsung dikatakan makanan yang dikonsumsi? Aku menebak-nebak dalam hati, tapi tidak ada petunjuk. Rincian sistem masih perlu digali perlahan. Aku berbaring di sofa dan membuka ponsel untuk menonton video. Masih belum ada kabar baik di internet. Semakin banyak orang mengunggah video eksplorasi darat. Tumbuhan di seluruh dunia telah menjadi sangat besar. Rumput di beberapa kota bahkan lebih tinggi dari orang.
Tiba-tiba saya melihat video orang berkekuatan super, seorang pria parubaya yang tampak jujur, mendemonstrasikan kekuatan petir di depan kamera. Pria parubaya itu mendekatkan dua jarinya, dan udara di antaranya langsung memancarkan percikan api listrik. Saya sangat iri. Akhirnya pria parubaya itu berkata, ada buah hitam yang tumbuh di rumput liar di sebelah rumahku, sangat mirip kastanye. Kemarin saya sangat lapar sehingga saya memakannya, dan kemudian saya mendapatkan kekuatan petir. Jika kalian menemukan kastanye hitam, kalian bisa mencobanya juga. Kastanye hitam yang tumbuh di rumput liar, saya menoleh ke arah ambang jendela. Di pot sukulen itu, tergantung dua kastanye hitam. Memakan buah ini akan mendapatkan kekuatan petir. 302 saat itu juga, ponsel tiba-tiba memberikan notifikasi bahwa video tersebut dicurigai melanggar aturan. Saat itu juga, ponsel tiba-tiba memberikan notifikasi, video tersebut dicurigai melanggar aturan. Dan telah dihapus. Kali ini saya malah sedikit bersemangat, kecepatan respons ini jelas tidak normal. Saya menyipitkan mata dan berpikir sejenak, lalu memakai sarung tangan karet dan berjalan ke arah pot tanaman, dengan hati-hati memetik salah satu kastanye hitam itu. Aku melepasnya, lalu berjalan ke kamar mandi. Tang Suero sedang mencuci pakaian dengan compang-camping. Aku meletakkan buah kastanye hitam di depannya, lalu memakannya. Tang Suero memandang buah hitam itu dengan ngeri. Ini, apa ini? Aku tidak mau makan. Aku mengeluarkan pistolku dan mengarahkannya. Kataku, makan saja. Tang Suero tidak mau makan sama sekali, tetapi melihat laras pistol yang berkilauan di depannya, dia hanya bisa memakannya dengan pasrah. Ding Tang Suero mengonsumsi satu buah mutasi, kembali 200 buah. Sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan pribadi. Buah mutasi, bintang 1, setelah dikonsumsi dapat memperoleh kemampuan mutasi. Makan buah yang sama berulang kali memiliki kemungkinan meningkatkan peringkat bintang. Aku sangat gembira. Kuran benar-benar buah kemampuan khusus. Hanya saja kemampuannya berbeda dengan buah milik pria petir. Buah miliknya memiliki kemampuan mutasi. Tampaknya kemampuan setiap buah itu acak. Tang Suero terkejut. Aku sepertinya melihatmu bersinar. Tapi berwarna kuning ini apa benar-benar berguna? Aku tertawa. Ini buah kemampuan memakannya bisa mendapatkan kemampuan. Tang Suero terkejut. Kemampuan itu, yang tersebar luas di internet, ternyata berasal dari memakan buah. Benda ini pasti sangat berharga. Mengapa dia memberikannya padaku? Tang Suero sedikit tersentuh. Dia pikir aku ini, meskipun tadi sedikit kasar, sepertinya tidak begitu buruk. Terima kasih. Aku mengangkat tangan. Sebuah buah hitam kecil muncul di tanganku. Aku punya banyak benda ini. Kerja yang baik mulai sekarang, dan aku bisa memberimu beberapa lagi. Bagaimana perasaanmu? Tang Suero mengangguk penuh terima kasih. Mengaktifkan kemampuan ini sangat melelahkan dan tidak bisa bertahan lama. Aku mengupas dan memakan buah hitam itu. Dagingnya asam manis dan sangat lezat. Otakku seolah menerobos kebuntuan intelektual. Dunia telah berubah. Yang hijau semakin hijau, yang merah semakin merah. Aku melihat keluar jendela. Seolah melihat lebih banyak detail, seperti berevolusi dari 480p ke 4K. Aku lalu melihat Tang Suero. Tubuhnya memancarkan cahaya merah redup. Aku melihat tubuhku sendiri, tapi memancarkan cahaya hijau. Namun lebih terang sedikit dari Tang Suero. Aku penasaran apa arti warnanya. Sistem memberikan petunjuk. Persepsi, bintang 1 kamu bisa melihat seberapa ramah target padamu. Kuning berarti netral, merah berarti musuh, hijau berarti ramah. Cahaya adalah intensitas kehidupan target, jarak persepsi, 2 meter. Ini adalah keterampilan yang bagus, Anda bisa melihat apakah pihak lain memiliki niat buruk, kelihatannya. Tang Suero wanita ini belum menyerah, aku mengambil satu lagi butiran hitam dan memakannya, tidak ada reaksi setelah makan. Aku mengeluarkan beberapa lagi segera setelah makan 7 atau 8 buah. Tang Suero tercengang. Kenapa dia punya banyak? Apakah buah kemampuan tidak berharga saat aku makan buah ke-12? Akhirnya terjadi perubahan penglihatan seolah-olah menjadi jauh lebih jelas. Ding. Persepsi meningkat ke bintang 2. Jangkauan persepsi meningkat menjadi 5 meter. Aku membuka kemampuan persepsi dan menemukan perubahan lagi. Kemampuan persepsi ini bisa menembus dinding, dan cahaya itu bukan lagi bola cahaya, sudah mulai samar-samar menunjukkan bentuknya. Aku berdiri di lantai, bisa melihat dengan jelas ruangan di lantai bawah, ada seorang wanita duduk di sofa sambil bermain ponsel. Ruangan di atas kosong, di sebelah kanan adalah rumah Tang Suero kosong, benda ini adalah radar peta. Setelah aku makan lebih dari 50 butir, akhirnya naik ke bintang 3, sepertinya semakin senang semakin kecil kemungkinannya. Ding, persepsi naik ke bintang 3, jangkauan persepsi meningkat hingga 15 meter. Jari-jari menjadi 3 kali lipat, volumenya meningkat 27 kali lipat, aku hanya merasa pandanganku tiba-tiba terbuka lebar. Lantai tempatku berada adalah lantai kedua dari atas, dengan lantai 32 tempatku berada sebagai pusat, total ada 56 keluarga. Semua terekspos dalam pandanganku, di antara semua orang ini, hanya aku dan bola cahaya Tang Suero yang sangat terang. Selain itu, aku juga melihat seekor anjing berukuran besar, meringkuk di dalam sebuah ruangan di lantai 28 sedang tidur. Seharusnya itu anjing yang menyamar tadi, Tang Suero meringkuk di tempat tidur sambil melamun, terlalu banyak hal terjadi hari ini. Rumput asli yang tersimpan lebih dari 20 tahun juga hilang. Mengatakan aku baik, pantatku sendiri masih agak sakit. Kau bilang aku buruk, dengan santai melemparkan buah kemampuan kepadaku, meskipun kata-kataku kasar. Tapi ini membuat Tang Suero tidak bisa benar-benar membenciku. Ini aku mendorong pintu dan masuk, Tang Suero buru-buru berdiri. Aku keluarkan lagi sebutir partikel hitam, hari ini aku sedang senang, aku berikan satu lagi untukmu. Buah ini adalah buah lain dari tanaman sukulen itu, Tang Suero melihatnya dan itu adalah buah berkemampuan khusus. Dia langsung terkejut dan berulang kali berterima kasih Kak Jiang, terima kasih Kak Jiang. Tang Suero segera memakannya. Ding, Tang Suero mengonsumsi satu buah penguat fisik diperkuat. Mengonsumsi 200 buah, sudah dimasukkan ke dalam ruang portabel, buah penguat fisik diperkuat.
Menggunakan bintang 1 dapat memperkuat konstitusi secara keseluruhan. Mengonsumsi buah yang sama berulang kali, ada kemungkinan untuk meningkatkan level bintang. Setelah Tang Suero memakannya, dia menatapku dengan terkejut. Aku tampak langsung menjadi lebih kuat. Dia mencoba mengangkat nakas, ternyata bisa diangkat dengan mudah. Ini adalah buah penguat fisik. Dapat meningkatkan fisikmu, Tang Suero sangat terkejut, lalu dia menemukan. Zat hitam dikeluarkan dari kulit, terlihat sangat kotor, Tang Suero sangat bersih. Segera berlari ke kamar mandi untuk membersihkannya. Apakah benda ini mirip dengan pencucian sumsum tulang legendaris? Saya membalik tangan saya. Muncul sebutir buah penguat fisik, tanpa ragu saya memakannya. Seketika saya merasa seluruh tubuh dipenuhi kekuatan. Penuh energi, sepertinya satu pukulan bisa menembus lantai. Perasaan tiba-tiba kuat ini sangat menggairahkan, pantas saja Tang Suero begitu bersemangat tadi. Penguat fisik, bintang 1, fisik komprehensif O10. Dering, fungsi panel atribut diaktifkan, panel atribut. Saya segera membuka panel atribut di jam. Sangat sederhana, hanya ada 2 baris, petunjuk kecil. Fisik komprehensif, rata-rata orang dewasa biasa. Sial, fisiknya bertambah setengahnya seketika. Tanpa berkata apa-apa, saya mengeluarkan buah penguat fisik dan memakannya. Kotoran hitam di badan, akan saya cuci nanti. Kali ini saya makan lebih dari 30 butir sebelum mendengar pemberitahuan. Dering, penguat fisik telah ditingkatkan ke bintang 2. Fisik komprehensif O15, saya hanya merasa seluruh tubuh nyaman. Ada perasaan ingin terbang ke surga. Terus makan, kekuatan adalah jaminan terbesar untuk bertahan hidup di akhir zaman. Lalu saya makan lebih dari 100 butir. Saya makan sampai hampir muntah. Ding, fisik yang diperkuat telah ditingkatkan ke bintang 3. Konstitusi komprehensif E40. Setelah bintang 3, ukuran tubuh saya juga mengalami beberapa perubahan. Perutnya membuncit membentuk 8 otot perut sekeras baja. Seluruh ototnya menonjol seperti batang baja yang menyatu, penuh dengan kekuatan ledak. Saat menjadi orang biasa, aku sudah jauh melampaui orang biasa. Selain itu, aku menemukan bahwa selain fisik dasar, indraku, kecepatan reaksi, semuanya meningkat. Aku mencoba lagi konsumsi indera, dan ternyata, konsumsi energi untuk indera hampir tidak terasa. Seperti berjalan biasa, aku bisa bertahan setidaknya lebih dari 10 jam. Bahkan lebih lama lagi. Tampaknya kebugaran meningkat 5 kali lipat dari sebelumnya, tetapi efeknya jauh lebih dari 5 kali lipat. Aku sedikit mengerahkan ototku, seperti karet yang kuat, satu pukulan menghantam dinding. Ket dinding itu retak, aku hanya merasakan lenganku. Tidak merasakan sakit sama sekali, aku kembali memukul beberapa kali dengan sekuat tenaga. Ket dinding jatuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan batu bata berlubang yang retak di dalamnya. Masih belum terasa sakit. Saya meraih satu batu bata berlubang, jari-jari saya menutup seperti penjepit besi, jari-jari saya dengan mudah masuk ke dalam batu bata berlubang. Kerak, dengan tarikan yang kuat, berderak. Sebuah batu bata berlubang justru tercabut paksa.